Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. bersama Banyuwangi 1 TV di acara Rehat Sore, yang mana Rehat Sore kali ini spesial Banyuwangi memilih pemimpin. Nah, pemirsa, beberapa narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini sangat luar biasa, bukan main-main. Salah satunya adalah Bapak Dr. Abdul Qadir. Semua masyarakat di Banyuwangi pastinya akan tahu siapa beliau, karena beliau ini seorang politisi, mantan birokrat, juga wakil Bupati Banyuwangi di masa tahun 2000 hingga 2025. Oke, Pak Qadir? 2005. 2005, luar biasa. Semua masyarakat Banyuwangi tahu. Nah, kenapa Bapak Abdul Qadir ini tiba-tiba sekarang muncul? Setelah sekian lama, beliau ini bisa dikatakan mungkin menikmati hidupnya dengan tenang di desanya, tapi kali ini tiba-tiba muncul dan pergerakannya sangat luar biasa. Kanan kiri, ke atas ke bawah, ini kalau kita pantau semua orang tahu beliau perjalanannya untuk tahun ini seperti apa. Nah, untuk yang selanjutnya narasumber kita ini dari Bapak Dr. Hari Prianto, ST MSI. Beliau adalah pakar administrasi publik Untak Banyuwangi. Nah, mungkin ini nanti bisa mengkritisi ini sejauh apa ini pemerintahan Banyuwangi sejauh ini kebijakannya. Ini beliau pakarnya juga sepertinya ini. Ini menarik sekali. Selanjutnya ada Bapak Ali Nur Fatoni. Beliau saat ini sebagai sekretaris Forum Diskusi Dapil se-Banyuwangi. Ini Bapak Ali Nur Fatoni ini sangat luar biasa juga. Selain dia dulu juga berkiprah di dunia jurnalistik, di pemerintahan desa, dan sekarang beliau ini sebagai sekretaris Forum Diskusi Dapil se-Banyuwangi. Oke pemirsa, agar acara ini terus menarik, langsung saja kita tidak basa-basi, karena beberapa kali ini Bapak Abdul Qadir ini sudah menjelaskan siapa beliau, perjalanannya seperti apa. Nah, sekarang kita sikat saja. Bapak, selamat datang Bapak Qadir. Selamat datang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ari, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Siap. Mas Tony. Ya, selamat sore semuanya. Oke. Kali ini kita akan berbincang langsung dengan Bapak Qadir. Meski pilkada masih kurang 8 bulan lagi, Bapak. Namun tensi pilihan kepala daerah Banyuwangi semakin menghangat. Namun yang paling menarik saat ini, banyak calon bupati yang saat ini berbondong-bondong ingin menjadi salah satu kontestan. Tercatat di partai, salah satu partai saja sudah ada 9 yang mendaftar. Nah, ini pertanyaannya, dan juga Bapak Qadir sampai turun tangan, apakah ini ada sesuatu selama kepemimpinan mungkin bupati yang kali ini, sehingga banyak yang berminat untuk mendaftar, bahkan sampai Bapak Qadir sendiri datang ini. Gimana Bapak? Terima kasih. Para pemirsa, kami jelaskan apa yang ditanyakan oleh host. Nah, yang pertama, antara mendaftar dengan mengambil formulir itu beda. Jadi kalau orang mengambil formulir itu belum tentu mendaftar. Karena nanti dia ada masanya untuk mengembalikan formulir yang diambil. Nah, itu terdaftar. Jadi kalau dia hanya ngambil saja seperti yang di PKB, di PDIP, sekarang Nasdem buka, P3 buka, semua buka partai, nah itu boleh. Siapapun boleh, mungkin saya pun, mungkin teman-teman pun silahkan ngambil formulir. Tapi untuk mengembalikan ada konsekuensi yang diatur oleh partai masing-masing. Nah, kalau nanti tidak mengembalikan ya sudah, berarti dia tidak mendaftar. Nah itu satu. Nah memang sekarang ini fenomenanya luar biasa. Jadi bakal calon bupati itu banyak. Sekarang ya. Banyak, tapi belum bisa kita pastikan bahwa mereka benar-benar mengikuti proses bakal calon enggak. Karena ditunggu kalau PDIP itu tanggal 30 Mei pengembalian formulir. Kalau PKB terakhir kemarin tanggal 30 PKB. Nah, itu saya dapat WA itu hanya 4 yang mengembalikan dari 9. Berarti yang siap mendaftar betul itu dari 9 hanya 4 ke PKB. Ya, yang mengembalikan formulir. Karena PKB memastikan pengembalian formulir tanggal 30 Mei, tanggal 30 April ya, 30 April. Nah itu. Nah, pemirsa yang terhormat, bahwa sekarang ini memang
nuansa pilkada di Banyuwangi ini memang luar biasa karena mungkin ada semacam kebebasan dari partai untuk membuka peluang, baik yang kader atau non kader, semuanya boleh silahkan. Nah, itu yang membuat banyak animo teman-teman yang merasa mampu, merasa bisa menjadi bakal calon, maka mereka mengambil formulir di partai yang sekarang membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. Nah, ini fenomena bagus. Berarti apa? Berarti kita ini Banyuwangi ini berhasil. Partai-partai itu berhasil. Pemerintah pun mendorong orang untuk menjadi dewasa, mendorong untuk mengetahui bagaimana proses demokrasi. Nah, yang sekarang dibuktikan banyaknya orang atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang siap untuk mendaftar atau mengikuti proses di partai. Hampir semua partai sekarang buka. Nasdem buka, PKB buka, P3 buka, Golkar buka sudah selesai ya. Terus PDIP buka belum selesai masih. Nah itu saya kira-kira itu Mas. Monggo nanti teman-teman bisa melengkapi. Saya kira itu dari kami. Tapi yang terpenting ini Pak Kadir tiba-tiba tahun ini muncul. Sebelumnya ini kemana? Dan kenapa kok sekarang ini jenengan ini tiba-tiba langsung muncul dan menjadi perhatian semua kalangan ini? Begini, kalau saya ini ada etika, namanya etika birokrasi. Saya baru pensiun per tanggal 1 September 2023. Jadi 1 September 2023 itu kami baru pensiun. Berarti ketika saya masih di birokrasi ada etika yang harus kami penuhi dan kami patuhi. Sehingga kalau kami mau masuk ke dunia politik praktis, maka kami harus menanggalkan status kami sebagai ASN. Nah, maka dari itu ketika kami pensiun berarti kami sudah selesai tugas di ASN, maka kami sekarang kepingin ikut memberikan masukan, ikut mendorong salah satu calon untuk bisa ikut kontestasi di Pilkada tahun 2024. Kalau kami secara pribadi, kami merasa sudah cukup, kami sudah karir kami baik di birokrasi ataupun di politik sudah kami buktikan. Tahun 2000-2005 kami sudah membuktikan sudah pernah menjadi wakil bupati, itu karir politik, karena itu adalah pejabat negara. Jadi wakil bupati, wakil gubernur dan gubernur, wakil presiden dan presiden serta DPR itu mendapatkan pensiun dari negara. Itu yang disebut dengan pejabat negara. Kepala desa enggak. DPRD kabupaten dan provinsi bukan pejabat negara. Jadi pejabat negara itu diangkat oleh presiden dan diberhentikan oleh presiden. Nah, kira-kira itu kami sudah. Nah, maka dari itu kami hanya mendorong salah satu calon, Pak Haji Sumail Abdullah, untuk bisa mengikuti kontestasi di tahun 2024. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Bapak Sumail, Pak Haji? Selama ini jenengan sudah dekat dengan pemerintahan, kenapa kok sekarang malah mendorong orang yang di luar pemerintahan, yaitu Pak Haji Sumail? Ada apa di sini? Apa ada kekurang kepuasan jenengan selama di birokrat? Tidak, sebetulnya kami sudah selesai. Jadi di birokrasi kami mengabdi di eranya Pak Anas itu 10 tahun, kami mengabdi di eranya Bu Ibu ini 4 tahun. Jadi kami 4 tahun, jadi dari tahun Bu Ibu itu dilantik 2020, kami 2023 akhir memasuki masa pensiun. Berarti hampir 4 tahun kami mengabdi di Bu Ibu. Berarti kami rasa sudah cukup dan kami sudah juga baik, tidak ada persoalan kami dengan keluarga Pak Abdullah Azwar Anas, tidak ada masalah. Karena apa? Karena kami memilih Pak Sumail ini, kami lihat ada semacam potensi yang bisa menjawab tantangan dan kemauan serta harapan masyarakat Banyuwangi di tahun 2024. Satu. Yang kedua, kami tidak baru-baru saja dekat dengan Haji Sumail ini. Ketika kami masih di birokrasi, kami sudah membangun hubungan yang emosional yang panjang, hampir 2 tahun kami membangun. Kami lihat orang ini bisa menjadi pemimpin yang menjadi harapan masyarakat Banyuwangi, karena saya lihat mereka punya komitmen, punya kemampuan, punya true story yang bagus, punya pengalaman panjang di pemerintahan. 10 tahun beliau menjadi anggota DPR RI dari berbagai fraksi. Berarti mereka sudah paham tentang bagaimana pengelolaan manajemen pemerintahan. Saya kira itu. Tapi kalau masalah memilih dan tidak memilih itu kan rasa gitu ya. Jadi rasa itu kami sekarang ini jatuh rasa itu kepada Pak Haji Sumail. Kira-kira begitu. Dan kami tidak ingin menyakiti siapapun. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Jadi semua pemimpin yang ada di Banyuwangi itu harus kita hormati. Artinya dari tahun ke tahun itu pemimpin itu pasti ada masanya. Pemimpin itu juga
diharapkan pasti ada akhir masanya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Siap. Kalau menurut Mas Tony ini, apa yang diutarakan dari Pak Kadir tadi, sepertinya memang ada masalah atau memang mencari pemimpin yang baru atau seperti apa maksudnya? Ya, terima Atau kasih. ada kekurang puasan ini, Mas? Berdasarkan komunikasi lewat grup, ya kan? Lewat grup itu kan kita lintas partai, Mas. Ya. Di situ ada PDI, PKB, Gerindra, Nasdem, Golkar, semuanya terangkum dalam perbincangan di grup forum diskusi Dapil Sebanyuwangi. Bahwa beberapa waktu lalu kita mengulas tentang sosok Bapak Kadir. Bapak Kadir ini adalah seorang playmaker yang bagaimana bisa memberikan ruang untuk striker, bahkan bisa mencetak gol. Ini adalah sosok Pak Kadir. Cuma dari pernyataan Bapak Kadir yang disampaikan barusan tentang sosok Haji Sumail yang tampaknya bisa menjadi pemimpin di masa depan untuk Banyuwangi. Berarti selama ini dengan pernyataan itu, kalau Bu Ipuk Bupati hari ini mencalonkan diri, berarti tingkat kapasitas, kualitas versi Pak Kadir, kan begitu. Versi Pak Kadir ini, Sumail ini jauh lebih hebat dibandingkan dengan Bu Ipuk. Ini pernyataan dari Pak Kadir, kalau saya hanya menegaskan, kan begitu. Ini adalah salah satu yang, karena beliau pernyataannya juga sama, 2 periode mengabdi sebagai ASN, sebagai birokrat untuk Bupati Abdullah Azwar Anas. Yang kedua, yang terakhir adalah mengabdi untuk Bu Ipuk. Dan ini sudah sangat cukup, kata beliau. Beliau ini tentu tahu seluk-beluk kedua pimpinan kita sebelumnya. Begitu, Mas. Berarti ada maksud lain ya, kenapa mengusung Bapak Sumail? Versi Pak Kadir secara subjektif atau secara objektif, pandangan beliau ke depan mungkin. Kalau kita, ini soal pilihan politik kan berbeda. Pilihan politik itu hari ini kita boleh sama, besok kita boleh beda. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Dengan pernyataan Pak Kadir, ya mohon Pak Kadir jangan dibully, terutama bagi pendukungnya Bu Ipuk. Kira-kira begitu. Siap. Kalau Mas Hari gimana ini? Artinya gini, di pandangan pakar komunikasi jenengan, pakar administrasi publik, selama ini kepemimpinan bupati yang saat ini dinilai sudah memuaskan atau kurang, sehingga mungkin banyak bermunculan bacabu baru ini yang sangat banyak sekali. Seperti apa mungkin, Mas Hari? Nggih, ukuran keberhasilan pemerintah itu adalah menjalankan roda kepemerintahannya. Ukurannya adalah itu. Tingkat kepuasan masyarakat itu bergantung. Variabelnya bisa beragam, tetapi dalam berbagai kajian-kajian kami bahwa pemerintah hari ini diakui atau tidak diakui itu sudah berhasil dalam sudut pandang akademik. Kalau dalam sudut pandang politik boleh-boleh saja gitu, berbeda boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa hari ini muncul begitu banyak calon? Bagi kami ini adalah satu roda permainan yang sejatinya tanpa disadari justru menjadi kekuatan dominan daripada pemerintah hari ini. Saya menganggap proses pemilu kada khususnya di Banyuwangi di tahun 2024 itu berbeda dengan pemilu kada di berbagai daerah yang lain. Kalau berbagai daerah yang lain itu karena memang ada pandangan kami, ada kontestasi calon A, calon B, calon C. Kalau di Banyuwangi tidak. Dalam sudut pandang kami, hari ini masyarakat politik itu pada berebut menjadi calon wakil bupati. Tidak sebagai bupati, itu yang berbeda. Nah, ada beberapa ukuran yang bisa kami lakukan. Kita tengok saja, saya kebetulan menjadi anggotanya Mas Tony ini kan, saya mengikuti perbincangan di grup begitu. Ternyata semuanya semangat untuk menjadi bupati,
tetapi kalau kemudian ya sudahlah, kalau memang Bu Ibu kuat, oke lah, kalau jadi wakil bupati saya juga siap. Jadi ini kan diksi-diksi yang sebenarnya menjelaskan pemilu kada hari ini di Banyuwangi nantinya tahun 2024 ini adalah salah satu bentuk legitimasi untuk melanjutkan kepemimpinan Bu Ibu. Hakikatnya ada di situ. Pertama itu. Yang kedua, kenapa saya menyatakan hal tersebut? Mohon maaf, dalam teori kami itu ada teori yang namanya kuartaholik. Jadi bahwa apa yang kami sampaikan itu tidak berangkat sekedar dari otak kami, tetapi dari berbagai komponen. Kuarta itu artinya 4, quarter. Yang pertama apa itu? Kebiasaan partai politik yang, mohon maaf, bagi kami tidak ada yang berani berhadapan-hadapan langsung. Pak Kadir hari ini menjadi politisi, tetapi dengan model dialognya, kerangka berpikirnya, beliau masih birokrasi. Berbeda, gaya politiknya itu berbeda, gaya politisi dengan gaya politik birokrasi berbeda. Pak Kadir ini masih birokrasi, karena memang ada ruh yang masih dijaga betul, yaitu etika. Sehingga kalau mau berhadapan-hadapan, kan begitu kan. Pertama itu, jadi aktor politik yang belum dominan. Kemudian yang kedua, dari society yang terwakili lembaga-lembaga baik yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk, yang aktivis maupun organisasi-organisasi, yang semuanya ya oke lah, kami mendengar ada yang tidak suka, tetapi ketika dikejar apa ketidaksukaan Anda, ternyata tidak mampu menjelaskan. Hanya pada aspek saya tidak pernah bertemu dengan Bu Ibu. Aspeknya cuma itu saja. Ketika saya melakukan pertanyaan selanjutnya, ya karena akademik kan, kita juga nggak boleh sembrono. Bagaimana dengan program A, dengan program B? Bagus. Nah, ini kan ada ketidakstabilan. Kedua itu. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, pegiat-pegiat media itu justru yang memperkuat posisi Bu Ibu hari ini. Jadi kelompok media, itu aspek yang ketiga. Kenapa Bu Ibu kuat? Karena memang pemberitaan yang hari ini muncul, itu justru memberikan nilai positif kepada Bu Ibu. Bagaimana polanya Pak Kadir tahulah. Bagaimana berita itu menjadi baik atau jelek. Karena memang ada dorongan media. Kemudian yang keempat, mohon maaf, karena orang akademik itu harus objektif, seperti kami itu, ya kajian-kajian dari akademisi itu justru memperkuat kepemimpinan daripada Bu Ibu. Ya saya mohon maaf, saya tidak berbicara tentang suka atau tidak suka. Saya hanya mengukur dari 4 aspek. Pertama adalah politik, kedua adalah society, yang ketiga adalah media, yang keempat akademis. Anda coba buka berbagai jurnal yang berbicara tentang pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Relatif banyak yang memberikan nilai positif. Sangat sedikit. Saya itu punya sistem yang bisa melihat jurnal itu arahnya kepada positif atau negatif, yang a priori itu cuma 0,3%. Tulisan akademik yang memandang bahwa pemerintahan hari ini tanda kutip ada gagalnya. Nah, kenapa ini menjadi pentingnya kami sampaikan? Karena mohon maaf, pemilu kada itu kan satu harapan yang memang upaya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Upaya mengabdikan diri kepada masyarakat itu ada 2. Yang pertama basisnya adalah public oriented, memang kepentingannya untuk masyarakat, atau kepentingan state oriented. Nah, ketika kepentingan state oriented maka berbicara tentang siapa saya. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadir, apa yang disampaikan oleh Mas Tony terhadap keberadaan partai-partai politik hari ini, pimpinan partai politik hari ini, dan calon-calon yang hari ini berkibar, bagi saya mohon maaf belum selesai dengan urusannya. Kita mendengar banyak sosok-sosok atau tokoh-tokoh dari birokrasi yang hakikatnya saya sangat hormat dengan Pak Kadir tadi, tidak menjaga etika kebirokrasiannya. Ya bagi kami mohon maaf, ya karena kami pernah dulu dilatih Pak Kadir di dunia politik, kalau iya, kalau tidak, tidak. Kalau you memang mau masuk ke politik, lepas baju birokrasi. Itu lebih real. Gitu. Terus kemudian yang kedua, bagi pimpinan-pimpinan politik, ya mohon maaf, bagi saya lebih tertarik dengan satu sosok tokoh politik. Ya kebetulan memang teman diskusi saya, yaitu
Mas Made, Ketua PDI Perjuangan. Saya rasa hanya Mas Made yang tidak punya posisi untuk berambisi sebagai calon bupati. Dia memberikan fasilitas kepada siapapun yang ingin berkontestasi. Nah, dari dua unsur itu, bagi saya ini menjadi satu terminologi bahwa aktivis partai, pimpinan-pimpinan partai, atau orang-orang yang ingin menjadi calon bupati, hendaknya konsisten. Kalau yang birokrasi ya lepas dulu baju birokrasinya baru turun ke politik. Itu lebih adil. Jangan malu-maluin birokrasinya. Lebih elegan. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau mau berkontestasi, ya sudah pasang tarif kontestasi sebagai calon bupati. Ya memang modal sosial, modal politik, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadir tadi, misalkan Pak Sumail memang punya modal. Tetapi saya masih sangat ya memandang ini belum 30% kok keyakinannya Pak Sumail. Iya. Kalaupun Pak Sumail yakin, pertanyaan begini, modal suara politiknya Pak Sumail kemarin berapa? Ingat ya, Pak Sumail itu kemarin garap Banyuwangi 5 tahun. Targetnya harusnya 100.000 up, kira-kira begitu. Ternyata ini nggak sampai seperti itu. Pertama itu. Kemudian meskipun ini bukan menjadi ukuran utama ya, tetapi secara politik ini adalah nilai. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kok eman ya, habis tarung keluar uang banyak, kemudian belum kembali, kemudian bertarung lagi, belum yakin pula, belum pasti pula ini akan menjadi menang. Jadi ini adalah pengantar diskusi dari kami. Jadi bolehlah, monggo saja, siapapun mau mencalonkan monggo, sah, tapi saya sangat yakin bahwa semua itu tidak ada yang berani berhadapan dengan Bu Ibu. Semuanya berlomba-lomba menjadi calon wakilnya Bu Ibu. Oke, terima kasih. Semakin hangat pemirsa, beberapa kali kita mendiskusikan dan yang terbaru, yang terupdate barusan, ini dari sekian banyak baca bub, ternyata merebutkan wakil. Mungkinkah wakil ini juga direbutkan Bapak Sumail yang diusung langsung oleh Bapak Kadir, yang ini bisa dikatakan orangnya Bapak Kadir ya, ujung depannya. Apakah Pak Kadir ini akan juga berebut sebagai wakil atau serius menjadi calon Bupati Banyuwangi? Untuk selanjutnya setelah jeda yang akan datang ini.